kenaikan pangkat luar biasa dari mayor menjadi letkol, Teddy Indrawijaya yang sekarang menjabat sebagai sekretaris kabinet. Kok jadi begini? Hanya untuk seorang Teddy. Siapa Teddy itu? Kami nggak ikhlas alma mater kami dirusak. Jadi Presiden Prabowo Subianto yang kemudian dalam konstitusi kita itu dinyatakan pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Tapi nggak bisa semena-mena. Harus ada aturan yang dia penuhi juga. Ini memang di domain yang extraordinary kok. Jadi tidak ada yang dilanggar dan tidak rusak. Kita ke Polri, Pak Tito. Pak Tito itu 87, Akpol. Dia gantikan Badrodin kan 82. Berarti Pak Tito melompati 83, 84, 85, 86. 4 angkatan. Polri hari ini rusak nggak? Untuk perbaikan, ya lakukan. Tapi kalau Anda ingin mengatakan bahwa Teddy melanggar, menurut saya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia kembali berjumpa dengan Anda. Saya Budi Smaurtiang. Dan buat kawan-kawan yang ingin absen ada di mana saja, entah ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, silakan Anda tulis di kolom komentar. Bahkan bagi Anda yang sedang menyaksikan acara Unpacking Indonesia juga absen ada di negara mana, apakah di Hong Kong, di Eropa, di Jepang, Amerika, dan seterusnya, supaya semacam kita ingin mengatakan bahwa diskusi kita ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, hari ini saya akan mengulas dan mendiskusikan polemik, anggap itu polemik ya, pro kontra soal kenaikan pangkat luar biasa dari mayor menjadi letkol, Teddy Indrawijaya yang sekarang menjabat sebagai sekretaris kabinet. Dan bersama saya sebenarnya itu teman-teman semuanya nih. Saya ada dua narasumber hari ini. 2 minggu lalu kami bertiga itu sebagai narasumber di sebuah acara podcast juga di sini juga. Tapi kali ini kita berbeda tugas. Saya hari ini sebagai host dan 2 orang teman saya sebagai narsum. Dan 2 orang ini mewakili pendapat yang berbeda. Nah, ini menjadi menarik. Saya perkenalkan dulu yang ada di studio, Bro Slamet Ginting. Ya. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Makin cadas. Siap. Dan di Yogyakarta lewat saluran Zoom, saya sudah standby dengan Mas Joseph Denas. Selamat pagi, Mas Jo. Halo, apa kabar? Salaman juga kita nih? Enggak? Mas Jo, saya kasih pengantarnya begini. Sekitar tahun 2022, itu pada saat saya masih memimpin majalah militer dan pertahanan, judulnya Angkatan Bersenjata, saya mengkritisi sangat keras ketika Menteri Pertahanan saat itu, Pak Prabowo, mengangkat Deddy Corbuzier sebagai letkol tituler. Bagi saya waktu itu kita di redaksi di majalah Angkatan Bersenjata menilai ini sebuah keanehan yang dipaksakan oleh Menhan saat itu, Prabowo Subianto, seorang pesulap, seorang entrepreneur diangkat menjadi letkol tituler untuk Komcat sebenarnya. Nah, tetapi protes kita lewat tulisan sebagai media ternyata juga tidak berpengaruh. Artinya letkol tituler yang kita harapkan itu untuk dikaji ulang ternyata tetap berlaku sampai saat ini. Nah, mungkin juga yang terjadi dengan pro kontra soal kenaikan pangkat luar biasa Teddy Wijaya ini juga, apapun reaksi dari masyarakat juga tidak akan digubris oleh TNI atau Angkatan Darat atau mungkin pemerintah. Nah, Mas Jo, saya memulai diskusi ini dengan ke Bro Ginting dulu ya. Silakan aja. Nah, ke Bro Ginting dulu karena Bro Ginting ini yang cukup paling terdengar menolak cara-cara TNI dalam memberikan kepangkatan seperti itu nanti
Mas Joseph akan memberikan tanggapan dengan sudut pandang yang berbeda. Silakan bro. Iya, ini disclaimer dulu ya, Disclaimer boleh. bahwa kita cinta TNI. Ya. Sangat. Kita juga cinta dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita juga cinta, sayang dengan Teddy Indrawijaya. Jadi jangan semuanya cara berpikirnya orang sudah a priori ketika kita mengkritisi dibilang iri. Oh, jasa lo apa? Kan gak enak kalau kita ceritakan jasanya selama 30 tahun liputan di dalam lingkungan militer. Apa tanda jasa yang diberikan negara termasuk kepada saya? Kan gak perlu saya ceritakan. Betul. Kepada orang-orang yang sinis. Jadi, saya memang selalu mengambil posisi kritis. Pertama sebagai jurnalis. Kedua sebagai akademisi. Tujuannya baik gitu loh. Lebih baik kita mengingatkan daripada asal bapak senang menjerumuskan. Oke. Ya, jadi ini disclaimer yang harus dipahami dulu. Sejak tahun 1998, saya tidak setuju pada saat Mayor Jenderal Prabowo Subianto dan Jen Kopassus kemudian tiba-tiba naik menjadi Panglima Kostrat yang bintang 3. Itu terjadi kehebohan yang luar biasa. Dan saya rasakan itu sebagai wartawan di liputan militer sejak tahun 1991. Ini ada sesuatu yang nggak wajar. Dan saya membuat tulisan waktu itu. Tulisan judulnya begini. Perwira instan akan berakhir instan. Dan ternyata presisi sekali. Tahun 1999 terjadi sebuah peristiwa yang membuat Prabowo harus berhenti dari dinas militer. Pada saat itu, di era-era terakhir Presiden Soeharto, semua termasuk purnawirawan TNI Angkatan 45 itu resah dengan keputusan yang dianggap keliru itu. Maka sama sekarang, kasus Teddy. Saya tuh mendapatkan, begitu kasus Teddy muncul, kemudian saya langsung bersuara. Karena saya sayang dengan institusi TNI. Jadi saya suarakan, hasilnya apa? Di WA saya itu, sejumlah mantan Panglima TNI, sejumlah mantan Kasat, Kasal, Kasau, bersuara semuanya. Kok jadi begini? Hanya untuk seorang Teddy. Siapa Teddy itu? Kami nggak ikhlas alma mater kami dirusak. Termasuk perwira tinggi aktif. Itu Bung dengar di mana itu? Bukan saya dengar. Mereka kirim ke saya. Oh, by WA. Iya, kirim itu. Saya banyak bergaul dan beberapa dari mereka juga sekarang sedang mendiskusikan. Bayangkan, para mantan kepala staf angkatan gitu, diskusi nih soal ini. Artinya apa? Presiden Prabowo Subianto tuh mesti diingatkan gitu loh. Jangan semua lingkarannya adalah ABS. Ini akan menjerumuskan. Lebih baik kita mengingatkan, lebih baik kasih jamu yang pahit tapi menyembuhkan. Daripada kasih permen, gula-gula, justru itu membuatnya sakit. Itu kita sayang kenapa? Karena ekspektasi saya terhadap Presiden Prabowo Subianto itu tinggi supaya lebih baik dari presiden sebelumnya. Kesalahan presiden sebelumnya jangan dilakukan. Ada aturan di dalam dinas militer itu, ada MDP, masa dinas perwira. Ada MDDP, masa dinas dalam pangkat. Itu ada aturannya. Peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 itu menyebutkan itu. Misalnya untuk ke mayor, paling singkat adalah 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Ada aturannya. Kalau sudah di Kelapa II, baru boleh untuk mayor 14 tahun. Kalau dia tidak ada di Kelapa II-nya, maka dia yang 16 tahun. Maka kalau tidak ada di Kelapa I-nya, dia harus sampai 18 tahun. Nah begitu juga di Letnan Kolonel.
Kalau dia sudah memenuhi persyaratan pendidikan seskoat di Kelapa 1, di Kelapa 2, pendidikan pengembangan spesialisasi atau IPTEK, itu dia bisa 18 tahun. Nah, kemudian kalau tidak, maka urutannya 18, 21, 23, 25. Nah, Teddy ini nggak ada yang bisa kemudian menghapus jejak digital. Bagaimana dia baru pulang dari Amerika, sekolah ranger. Dan itu di Kelapa 1. Di Kelapa 1 itu untuk ke kapten. Dia di Kelapa 2 belum, yang untuk ke mayor. Untuk ke mayor juga dipersoalkan. Jadi semua masih menahan diri pada saat Teddy dijadikan mayor. Semua menahan diri, tapi begitu menjadi letkol ini udah keterlaluan. Semua pecah semua. Jadi Bung mengatakan secara merit system, Iya, kenaikan pangkat Teddy Indrawijaya ini melanggar dari merit system yang ada di TNI. jadi Secara administrasi bagaimana? katanya kenaikan pangkat itu ada kenaikan pangkat reguler biasa, yang biasa seperti tadi ya. Ada yang untuk ke letkol ada yang bisa 18, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 25. Nah, Teddy karena dia cuma di Kelapa 1, kenanya itu adalah 23 tahun untuk nanti ke letnan kolonel. Artinya kalau dia lulusan 2011 tambah 23, baru nanti 2034. Kalaupun ada kenaikan pangkat reguler percepatan, misalnya harusnya 18, maka menjadi 16 atau 17. Ini kan harusnya 2034. Loh, kok kemarin sudah 2025. Sementara teman-teman seangkatannya nanti baru per 1 April ini akan menjadi mayor. Termasuk orang-orang hebat. Temennya Teddy sejak di SMA Taruna Nusantara lulusan 2007, dan ini mereka menjadi lulusan terbaik. Misalnya Kapten Korpseni Hendrik Pardamaian Hutagalung. Kemudian ada Kapten Infanteri Kopassus juga sama dengan Teddy, Muhammad Arif Wibisono. Itu mereka juga di Kelapa 2-nya juga luar negeri semua. Di Amerika, di Australia, di Inggris. Ini orang-orang hebat gitu loh. Jadi menurut saya pembinaan personil ini harus saya kritik. Ini sejumlah mantan asisten personil Panglima TNI, asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat. Saya ajak diskusi, terbuka ayo. Melanggar ini. Jadi kita biarkan itu melanggar. Ya nggak bisa. Harusnya negara pada saat Teddy sudah pulang dari Amerika, lulus ranger, dia menjadi komandan kompi, kirim ke Papua. Bukan kemudian ditaruh di lingkungan ajudan. Dia ini komando pasukan khusus gitu loh. Sudah banyak contoh-contoh di mana senior-seniornya termasuk Mayor Beni Murdani pulang dari Papua dapat bintang sakti, ditawari menjadi komandan batalion Cakrawirawa, batalion 1 Cakrawirawa oleh Presiden Soekarno. Tidak mau. Padahal nantinya naik letkol. Tidak, Pak. Ini saya sudah naik pangkat mayor dibanding teman-teman saya. Itu juga rasanya nggak enak hati gitu loh. Karena banyak juga yang berjuang di medan tempur, baik Papua, Timur Timur, nggak naik tuh KPLB. Kenaikan pangkat luar biasa itu sudah ditunjukkan oleh Beni Murdani. Dia tunjukkan, Pak, saya lebih baik ditugaskan di pasukan komando untuk tugas-tugas yang lain ketimbang pengawal-pengawal begini, supaya negara bisa memanfaatkan ilmu saya. Oke, sebelum saya pindah ke Mas Joseph, menurut Pung ya, berarti kenaikan pangkat Teddy Indra ini lebih alasan politis atau permintaan dari atasan yang lebih tinggi? Iya, kalau tidak bisa ditolak oleh
Panglima TNI, KSAD. Iya, menurut saya begitu. Jadi Alasannya apa ada permintaan khusus seperti itu? ya saya nggak ngerti. Mestinya ditanyakan kepada orang yang memerintahkan kenaikan pangkat itu. Coba bayangkan, Kasat bilang itu penghargaan dari Panglima TNI, menyerahkan semuanya. Semuanya sekarang ditanya diam semua. Ini meledak semuanya di dalam institusi TNI itu meledak. Cuma dia nggak bisa protes. Tapi kan Kadisped AD sudah memberikan penjelasan, Bung, bahwa semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan merit system yang ada di internal Angkatan Darat juga. Jadi menurut saya itu jadi sebuah pembenaran. Harusnya ada misalnya apakah sudah melalui rapat staf segala macam. Sama dengan misalnya presiden meminta. Harusnya kan begini ya. Ini repotnya begini ya. Maka di dalam teori hubungan sipil militer itu ada yang namanya kontrol sipil objektif. Jadi Presiden Prabowo Subianto yang kemudian dalam konstitusi kita itu dinyatakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tapi nggak bisa semena-mena. Harus ada aturan yang dia penuhi juga. Harusnya stafnya termasuk, ya saya ingatkan aja misalnya penasehat khusus presiden bidang pertahanan. Apakah sudah memberikan saran bahwa itu nggak baik gitu loh. Ini kan melompat harusnya 2034 sekarang begini. Teman-temannya baru nanti. Nah itu baru pangkat. Belum jabatan seskap. Nah sekarang kan ada pernyataan juga dari Panglima TNI harus pensiun. Memang ini perintah konstitusi, perintah undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 47 itu udah dinyatakan bahwa militer aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 10 kementerian dan lembaga itu harus pensiun. Pensiun atau mengundurkan diri. Nah harusnya dalam kasus Teddy sejak ditempatkan sebagai sekretaris kabinet sudah lebih baik supaya tidak menimbulkan kontroversi pensiunkan saja daripada merusak sistem. Nah saya kebetulan juga beberapa kali diminta mengajar di lembaga pendidikan TNI termasuk Seskowat. Jadi saya tahu, Anda lulusan Akmil tahun berapa dan tahun berapa. Misalnya yang 2006, artinya 5 tahun di atas Teddy, sudah Seskowat, sampai sekarang belum letkol. Artinya Teddy melampaui 6 angkatan. Nah ini juga menghancurkan harusnya dia 2034, ini 2025, 9 tahun dipercepat. Ada apa gitu loh. Ada apa gitu. Oke. Baik. Mas Joseph. Ya. Apakah Mas Joseph mau menyampaikan disclaimer juga sebelum menjelaskan argumennya? Bukan disclaimer, hanya koreksi. Kebetulan saya kenal Pak Beni pribadi yang bagian tadi Pak Beni menolak Cakrabirawa. Itu nggak terlalu benar, tapi mungkin bukan bagian dari diskusi kita. Itu lebih karena Pak Beni memang jiwa raganya orang komando. Dia ingin besar di RPKAD ya. Jadi tidak ada alasan lain gitu. Tapi ini bukan bagian diskusi kita. Baik. Kalau menurut Mas Joseph, secara merit system, kenaikan pangkat merit system yang ada di TNI khususnya Angkatan Darat, apakah kenaikan pangkat luar biasa, bahkan melampaui 6 angkatan ya? Teddy Indra ini atau Maited ya, bekennya dengan nama Maited. Kalau Letkolted kayaknya orang susah nyebut. Nah, menurut Mas Jo, apakah ini seperti yang disampaikan oleh Bung Ginting bahwa ini merusak TNI kalau seperti ini dibiarkan? Gimana Mas Jo? Nah itu, saya ingin menanggapi kalimat merusak itu. Tapi nanti saya akan masuk ke sana. Ya. Pertama, ya kita harus kembali ke undang-undangnya, aturannya gitu ya. Kan soal pangkat ini, itu kan kalau dalam Undang-Undang TNI pasal 27 ya, 34 2004, itu kan
sebetulnya diatur dengan jelas gitu loh. Ada pangkat efektif gitu ya. Ini yang tadi barangkali kaitannya ke merit system. Hal-hal yang disebut sebagai lazimnya, ada yang membahasakan juga dengan normalnya gitu loh. Bahkan kemudian gara-gara lazim lalu diterjemahkan sebagai yang seharusnya. Nah, ini bisa misleading kalau menurut saya karena pasal 27 itu ini level undang-undang ya. Itu juga menjelaskan ada poin B dan C tentang pangkat ini yang disebut pangkat lokal dan pangkat tituler. Itu sah. Ya. Undang-undang sah. Nah, pangkat lokal ini memang definisinya kalau dalam undang-undang bisa diberikan kepada prajurit, ada kata sementara, yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang memerlukan pangkat yang lebih tinggi. Nah, prakteknya memang kemudian itu bisa setelah tugas itu selesai, ya selesai pangkatnya. Tapi bisa juga lanjut. Dua kemungkinan. Sedangkan kalau pangkat tituler itu kan, kalau yang dua pertama yang efektif dan lokal ini, itu kan prajurit TNI gitu ya, tentara. Tapi yang tituler itu kan warga negara. Contoh paling paling akhir ini yang viral ya Deddy Corbuzier gitu loh. Itu kan masuknya di domain pangkat tituler ini. Nah, pangkat lokal dan pangkat tituler ini masuk dalam PP-nya tentang administrasi TNI itu disebut pangkat khusus gitu loh. Ya. Jadi di aturannya sudah ada. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ginting, saya tidak membantah itu lebih dalam konteks pangkat efektif yang lazimnya, yang kemudian dibahasakan sebagai normalnya dan seharusnya. Tapi kan memang secara aturan pun dimungkinkan hal-hal yang, jadi ini ada yang ordinary, ada yang extraordinary. Hukum harus selalu begitu. Di satu sisi ada aturan, tapi selalu di sisi lain ada aturan yang mengecualikan. Kenapa harus begitu? Karena keadaan, situasi, kondisi, itu kita nggak bisa prediksi. Nah, dalam konteks tadi, nanti kita akan bahas soal lompat-lompat angkatan dalam kaitan dengan hancur-hancur tadi. Nanti saya akan masuk ke sana. Ya. Dalam konteks tadi, ini ada kebutuhan di level puncak pimpinan negara. Ini kepentingan pimpinan puncak deh. Maka yang lazim tadi, yang ordinary tadi masuk tidak bisa diukur dari hal yang ordinary dan lazim tadi. Dia harus dilihat dari yang extraordinary. Dan ini sah. Maka nggak akan nyambung tuh kalau dicari kaitannya dengan yang tadi lazim-lazim tadi disebut harus ini itu lalu setelah sama-sama dari AKMI lalu harus menempuh ini dulu sekian tahun, ada kan persyaratannya, MDP-nya dan sebagainya. Ini memang di domain yang extraordinary kok. Jadi tidak ada yang dilanggar dan tidak rusak. Nah, sekarang saya akan masuk. Andika Perkasa itu lompat berapa? Dia 87, Pak Jenderal Mulyono 83, berarti 84, 85, 83 angkatan di loncat gitu ya. Rusak nggak angkatan daratnya setelah Pak Andika sekarang ada pensiun? Definisi rusaknya apa? Kita ke Polri, Pak Tito. Pak Tito itu 87, Akpol. Dia gantikan Badrodin kan 82. Berarti Pak Tito melompati 83, 84, 85, 86, 4 angkatan. Polri hari ini rusak nggak? Definisi rusak apa? Nah ini mesti jelas gitu kan. Mungkin definisinya merusak merit system, Mas Jo. Iya, oke. Lalu apa yang kemudian rusak dari sisi? Jadi begini, merit system itu kan kalau kita lihat itu lebih sebetulnya untuk menjamin kualitas personil gitu loh. Maka dibuatlah akademinya. Lalu ketika lulus dengan pangkat ini lalu ada kursus-kursus untuk kelanjutan sesuai dengan karir dan pangkatnya. Tapi kalau dalam situasi-situasi di mana negara puncak ya, ini kan kepentingan nasional membutuhkan seperti halnya dalam konteks Andika naik ke jabatan Kasat itu kan posisi puncak. Ini kan domainnya presiden, panglima tertinggi. Tito juga sama gitu loh. Ini nggak bisa lagi dilihat sebagai merit systemnya rusak menurut saya. Memang kemudian ada terjadi grundelan
akibat dari hal-hal yang extraordinary ini, ketika angkatan-angkatan ini dilengkapi ya tentu mereka kecewa, tentu. Ya masing-masing angkatan itu kan idealnya menginginkan ada dari salah satu dari mereka mencapai posisi puncak gitu. Dan itu tidak terjadi, tapi ini kan domain extraordinary yang saya istilahkan kalau dalam hukum ini kan hak prerogatif itu derivatifnya. Dan itu harus dimungkinkan karena faktanya hidup itu selalu harus ada hal-hal yang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa namanya pakemnya. Maka leaders itu selalu bisa memutuskan secara khusus sesuai dengan kepentingannya. Dia leaders kok, dalam hal ini presiden, dalam hal ini panglima TNI dan seterusnya. Jadi jangan kacamatanya hanya selalu yang ordinary. Kalau yang ordinary saya nggak ada bantahan terhadap apa yang dibahas oleh Mas Ginting. Hanya kurang lengkap karena saya realist school of thought. Dalam kenyataannya tidak begitu. Dan dalam kenyataannya juga diatur untuk hal yang extraordinary yang kita bahaskan sebagai hak prerogatif pimpinan. Ya, ini kan panglima tertinggi presiden itu. Motif Panglima TNI. atau latar belakang dari presiden menggunakan hak prerogatifnya atau extraordinary-nya ini, kira-kira kenaikan pangkat dari mayor menjadi letkol ini kira-kira kepentingannya atau motivasinya apa, Mas Jo? Kalau itu kita jadikan sebagai alasan pembenar kenapa ini harus dinaikkan segera Maitet ini. Oke, untuk membicarakan soal Maitet hari ini nggak bisa dilepas dari kita membicarakan Maitet ketika tadi kan disinggung soal perdamaian yang apa memiliki Adi Makayasa gitu loh. Lalu dari kacamata lazim-lazim tadi kan lalu dipandang seolah-olah yang Adi Makayasa seolah-olah harus yang lebih diutamakan. Itu dari kacamata merit system barangkali tidak salah, tapi kan faktanya dalam hidup nggak begitu. Kita ambil contoh deh, kalau mereka-mereka yang baru lulus kerja di perusahaan besar itu kan ada yang namanya ODP ya, Officers Development Program biasanya. Untuk mempersiapkan kemudian mereka menjadi penyelia menengah dan sampai kemudian Board of Directors. Faktanya juga nggak semuanya kan nyampe ke atas kan, selalu kan piramid. Nah sekarang kita kembali ke Teddy. Itu kan Teddy sebelum 2018 ya 2017 lah ya. Dia sudah menjadi ajudan presiden, asisten ajudan presiden Jokowi. Nggak viral tuh. Sama sekali nggak viral. Pangkatnya juga letnan 1. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa Teddy yang terpilih lolos seleksi untuk menjadi ajudan, kenapa si Pardamaian tidak? Ini kan pertanyaannya. Ya mesti ditanyakan yang bersangkutan, melamar atau tidak lolos seleksi. Kan ada seleksi. Yang kedua, Teddy itu apakah keponakannya Pak Jokowi, saudaranya, atau saudaranya Bu Iriana pada saat itu? Kan enggak. He was nobody's kid, sama seperti si Pardamaian. Jadi kita harus lihat dari sana dulu. Jadi sama-sama startnya 0. Artinya bukan anak siapa-siapa. Kalau ini kan kaitannya seolah-olah kemudian jadi kayak KKN, kekuasaan. Nah, kita harus lihat prosesnya Teddy dulu. Sama-sama ikut seleksi, kok seleksinya juga TNI, kan standarnya TNI, kan pas pampres. Nah faktanya Teddy yang diterima, kalau di polisinya si Syarif yang diterima kan. Nah sejak itu kemudian berjalan, pertanyaan Anda kan, kenapa Teddy? Ya memang pada akhirnya yang menilai kan usernya, Pak Jokowi nyaman. Nyaman itu apa sih artinya? Dia punya kompetensi, dia punya kredibilitas gitu loh. Dia punya integritas. Dan ternyata setelah dioper ke Menhan Prabowo, sama penilaiannya. Nyaman. Nah, ini kan chemistry antara user yang kebetulan adalah panglima tertinggi dengan orang ini. Dan inilah kelebihan Teddy. Nah, jadi kenapa kemudian kenyamanan dari user ya, itu kemudian diselaraskan dengan menaikkan pangkat lagi, Mas Jo? Yang sangat harus mengikutin dulu kayak Kelapa II dan Seskoat misalnya. Itu lain soal. Makanya dalam hal yang prerogatif ini, hal-hal seperti itu bisa dikecualikan. Bisa dikecualikan. Dan maka itu saya mengkritik Mas Ginting kalau mengatakan bahwa kalau itu tidak diikuti itu merusak. Tidak merusak sama sekali. Sama sekali tidak merusak. Tadi ngomong Pak Benny Murdani, saya tambahkan sedikit. Pak Benny Murdani itu nggak pernah teritorial ya. Tidak pernah menjadi Pangdam. Lalu oleh Pak Harto tetap
diprotes pada saat itu oleh jenderal-jenderal dan tidak diusulkan. Tapi Pak Harto menggunakan prerogatifnya dan penilaiannya untuk mengangkat dia menjadi Panglima ABRI. Apakah pasca Benny Murdani ABRI-nya rusak, hilang? Enggak. Malah beberapa pengamat mengatakan bahwa itulah masa terbaik rasionalisasi angkatan bersenjata. Jadi lean tapi nimble. Banyak yang marah, iya. Dan barangkali yang WA di tempatnya Mas Ginting itu yang marah-marah. Karena selalu ada begitu Tito. Karena via dipromosikan, yang angkatan yang dulu pasti marah-marah. Andika juga memangnya semuanya senang dengan Andika, kan nggak, pasti ada yang marah-marah juga. Itu biasa. Tapi jangan yang kelompok marah-marah kemudian disimpulkan sebagai digeneralisasikan bahwa inilah keadaan. Itu kan versi yang marah-marah. Baik, menarik Mas Jo. Bung Ginting, Ya. jadi memang kalau menurut versi Mas Jo, ada yang kenaikan pangkat itu ya, atau karir seorang tentara, perwira khususnya, ada yang ordinary seperti yang Bung jelaskan di awal, dan ada yang mungkin extraordinary. Nah, barangkali untuk kasusnya Teddy Indrawijaya ini mungkin extraordinary. Ada kepentingan lebih khusus, apalagi itu panglima tertinggi, dalam hal ini adalah presiden, kan begitu. Gimana pendapat Bung? Iya, kita tidak sedang dalam keadaan darurat perang. Jadi hal itu tidak bisa diberlakukan. Jadi soal pembinaan personil itu adanya di lingkungan Mabes Angkatan. Pembinaan. Kalau kemudian Panglima TNI adalah penggunaan. Kalau Kementerian Pertahanan adalah pembangunan kekuatan, membangun kekuatan. Ini kan harusnya dari bawah. Tapi ini yang terjadi adalah top down, bukan bottom up. Nah ini yang dilihat gitu. Ya protes ini juga dilakukan oleh prajurit-prajurit purnawirawan Kopassus. Loh saya berkali-kali juga kok ke Timur-Timur, enggak KPLB. Berkali-kali saya di Papua enggak KPLB. Terus ini apa prestasinya? Jadi yang menurut saya sangat disayangkan, kenapa Teddy ditempatkan tidak di satuan tempur setelah dia sekolah ranger. Nah, kembali lagi, apa yang rusak? Demoralisasi, Bung. Terus moral prajurit, akhirnya orang berpikirnya begini nanti, kalau gitu saya harus dekat aja dengan kalangan istana. Supaya karir saya moncer, kira-kira begitu. Ngapain berpeluh-peluh di satuan tempur, satuan bantuan tempur? Buat apa? Ini sudah ada contoh bagaimana seorang di Mesir yang pangkatnya hanya sampai mayor, kemudian dekat dengan lingkungan istana, para politisi, dia akhirnya menjadi jenderal. Yang ini juga dipersoalkan teman-temannya dulu. Tapi begitu terjadi perang Mesir dengan Israel, dia memimpin pasukan itu hancur lebur. Karena nggak punya pengalaman. Jadi kalau memang Teddy disiapkan untuk memimpin TNI ke depan, berilah tugas dan tanggung jawab sesuai porsi. Dia menjadi komandan kompi, enggak. Dia kemudian menjadi wakil komandan batalion, tidak ditempatkan. Semua perwira tinggi pada saat ditanya, mana kok nggak diisi? Wakil Komandan Batalion Infanteri 328, para Raider Kostra. Setelah pulang dari Amerika ya? Oh enggak, baru-baru ini. Baru-baru ini? Yang lalu, Februari 2004 sampai sekarang. Artinya selama setahun posisi itu kosong. Negara rugi. Seharusnya ini ditempati yang lain saja, bukan Teddy gitu loh. Itu aja udah salah. Nah, hak prerogatif itu juga nggak bisa semena-mena, nggak bisa sembarangan. Catatan-catatan khusus itu selalu ada. Nanti akan ketahuan ketika pemerintahan ini selesai. Ya, selalu dievaluasi. Apa sih makna yang diucapkan oleh Presiden Presiden SBY di Jepang kemarin? Soal militer aktif tidak boleh duduk di jabatan sipil. Itu apa enggak mengkritik? Tidak mengkritik Jokowi dan tidak mengkritik Prabowo. Mengkritik.
Cuma dengan bahasa yang seperti itu, tidak menyebutkan nama. Ya, kita bisa menyimpulkan itu. Karena kasus ini menduduki jabatan sipil di luar 10 kementerian dan lembaga, Kementerian Polkam, Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Wantanas, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, kemudian Badan SAR Nasional, lalu Badan Narkotika Nasional, Sekretaris Militer Presiden, dan Mahkamah Agung Kamar Militer. Nah, Sekretaris Militer Presiden boleh. Nah, Teddy kan enggak. Ketika ditempatkan di Seskap, saya ceritakan, militer pertama yang ditempatkan menjadi Seskap adalah Mayor Jenderal Jamin Ginting. Sebelumnya adalah asisten operasi Kasat, dulu sebutnya Panglima Angkatan Darat. Ini memang posisi untuk jenderal. Loh, Teddy bagi tentara itu masih menganggap Teddy itu kapten, walaupun sekarang letkol, atau kemarin jadi kapten duduki posisi Seskap. Ya kalau mau kayak gitu pensiunkan aja, supaya kemudian Prabowo tidak melanggar aturan. Kasihan ini sebenarnya. Saya kasihan dengan Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Kesannya Saya kenapa? kasihan dengan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam kasus tadi ini. Karena harus menjalankan Nah, tuntutan itu dari dia. atasan. Itu kan semuanya. Loh, ini diskusi para mantan kepala staf angkatan. Mereka tahu pola pembinaan karir. Ini nggak benar. Jadi lebih baik diingatkan walaupun pahit gitu loh. Jadi extraordinary yang mana? Ini kita bukan dalam kondisi perang. Boleh kondisi perang. Ya pangkat, ada pangkat lokal. Misalnya dia tugas di pasukan PBB. Oh, untuk posisi mayor, oh dia kapten. Untuk sementara di sana mayor. Nanti kembali setelah tugasnya kembali jadi kapten. Jadi Sama dengan orang mengadili misalnya waktu itu Letnan Jenderal Jaja Suparman, Purnawirawan. Nah, itu hakim-hakim nggak ada, maka dikasih pangkat bintang 3. Marskal Madya, Laksamana Madya, Letnan Jenderal TNI, tapi untuk sidang itu aja. Setelah itu selesai. Ini nggak ada situasi ordinary itu, extraordinary itu nggak ada. Bukan situasi perang. Silahkan situasi perang, ada juga aturannya. Jadi pemahaman Bung tentang extraordinary yang disampaikan oleh Mas Yosef itu adalah situasi perang. Oh enggak. Kalau memang situasi extraordinary itu karena chemistry, ya kan, yang lebih bisa mengerti, ya, apa yang bisa berkoordinasi yang cepat, ya. Ya bisa aja. Apakah itu nggak termasuk dalam pemahaman atau kriteria extraordinary? Ya tempatkan saja Teddy sebagai asisten ajudan Presiden Prabowo Subianto. Nggak apa-apa, masih militer. Dekat juga. Dan kemudian naik gitu loh. Apa sih gunjang-gunjing ketika Rapim TNI Polri kemarin? Kok ada anak ini ikut di situ? Itu untuk perwira tinggi. Semuanya juga kasihan. Ini yang saya bilang, merusak demoralisasi. Tapi Moral juga. demoralisasi sampai sekarang menurut Mas Yosef tidak ada bukti bahwa TNI baik-baik aja. Tidak ada bukti mulai ada demoralisasi, demotivasi. Nanti selesainya, setelah Listio Sigit selesai, itu akan ada catatan. Tugas saya sebagai akademisi juga mencermati itu. Termasuk kasus Andika Perkasa. Dari 83 ke 87. Idealnya waktu itu 85. Perdebatan seperti itu. Akhirnya kan nggak bagus juga. Jadi jangan kemudian yang level taktis kemudian diberikan kedudukan untuk level strategis. Seskap itu. Kapten itu ya gitu. Cara berpikirnya belum strategis. Semuanya masih misalnya, jangan lewat dulu. Ini presiden mau lewat segala macam. Ini bukan urusan buka tutup pintu mobil, buka tutup pintu ruangan,
Tapi dia harusnya buka tutup pertempuran. Karena itulah fungsi tugas seorang pasukan komando gitu. Iya, TNI itu diciptakan untuk kondisi perang, kondisi tempur. Itu yang dipersiapkan sejak awal. Baik. Jangan kemudian terlalu lama. Saya ingin memberi contoh juga bagaimana Presiden Soeharto, ya, Trisutrisno menjadi ajudan tahun 74-78. Kemudian, sudah waktunya dia Sesko TNI. Sementara diberhentikan dulu dari ajudan, kuliah. Sesko dulu. Seskogap, dulu nama Seskogap. Setelah selesai kembali lagi. Itu sama dengan Bambang Wijonarko dulu mau dinaikkan pangkat brigjen oleh Presiden Soekarno. Saya belum Sesko, Pak. Saya malu. Nanti merusak moral teman-teman saya. Sama semuanya juga. Bagaimana Pak Harto menata setelah kembali Tri jadi ajudan. Nah, ini harus di medan operasi. Di mana kita sedang operasi? Oh, di Timur Timur. Maka dia ditempatkan menjadi Kasdam Udayana yang mengurusi bagaimana staf operasi, bagaimana staf logistik, bagaimana staf intelijen untuk pertempuran di Timur Timur. Jadi ditata gitu. Nah, Teddy ini harus mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan kita benci sama Teddy. Kita juga ingatkan, udah waktunya Teddy itu ditempatkan sebagai wakil komandan batalion. Harusnya baru teman-temannya ini baru ini per April ini, 1 April. Jadi mayor menjadi wakil komandan batalion. Harus ditempati. Baik. Jadi ada hal, kalau kita tidak ingatkan, negara bisa rugi. Semua ada catatannya. Kekurangan pada masa Beni Murdani apa? Kekurangan pada masa Trisutrisno apa? Kekurangan pada masa Andika Perkasa. Ada catatannya itu semua. Kekurangan, oh ya kita salah ya dulu membuat. Ada. Filenya ada. Itu dijadikan pembelajaran untuk Jadikan ke depan. pembelajaran. Oke. Iya. Dan saya kerap mengunjungi Seskowat perpustakaan baca. Jadi, oh ini ada kekurangan. Jadi bukan asal ngomong. Baik. Mas Jo, ada 2. Pertama, extraordinary itu kita situasi saat ini tidak dalam keadaan perang. Yang kedua, kalau keputusan ini terus dilanjutkan, ada bahaya demoralisasi di kalangan perwira yang tidak mendapatkan keistimewaan ini dan di kalangan prajurit. Silakan Mas Jo. Oke. Pak Prabowo itu berkali-kali bilang bahwa ini pengertian perang ini juga mesti diluruskan apa yang dipahami oleh Mas Ginting ya. Pak Prabowo itu berkali-kali bilang, siapa yang pernah sangka bahwa Ukraina itu akan pecah gitu ya, akhirnya. Bahwa eskalasi naik, memang kita tahu itu kan sejak Crimea diambil alih ya, 2014-an. Nobody knows gitu loh. Tapi ternyata di 2022 terjadi kan. Rusia masuk, serbu, perang dalam arti itu gitu loh. Maka apa yang dikatakan Pak Prabowo ini sebetulnya mengacu pada doktrin si vis pacem para bellum. Yes. Ya. Kalau ada ingin damai, siapa perang kan ya? Itu satu tarikan nafas. Betul. Nggak bisa Anda cuma ingin damai, tapi Anda nggak bersiap perang. Itu satu tarikan nafas. Yang terjadi stand off sekarang di Indo-Pasifik antara Cina dan Amerika, itu konteksnya itu. Memang belum pecah dalam arti kontak senjata. Tapi ini si vis pacem para bellum sehingga stand off. Saya mikir sebagai Amerika ini Cina nggak main-main nih. Sebaliknya juga Cinanya akan mikir Amerika juga nggak main-main nih kekuatannya. Itu kan. Oleh sebab itu pembangunan yang tadi diistilahkan sebagai masa damai itu selalu dalam konteks si vis pacem para bellum. Itu nggak bisa dipisahkan sehingga konteks perang dalam arti kontak senjata dan konteks perang dalam arti si vis pacem para bellum ini itu harus dilihat secara asasi, secara ini kan doktrin militer. Nah, dalam masa damai barangkali kita tidak ada kontak senjata dengan negara lain gitu loh. Tapi kan kita juga sedang memerangi apa? Stunting. TNI diharapkan nggak juga berkontribusi dalam urusan-urusan kenegaraan seperti ini. Kita masalah pangan kemarin kan dibentuk kodim-kodim diperbantukan untuk urusan ketahanan pangan ini kan. Jadi ada perang untuk urusan pangan.
Ya. Ini keperluan bangsa. Jadi jangan melihat perang dalam arti sempit, membedakannya gitu bahwa perang harus dalam konteks seperti Timur Timur dulu gitu ya. Bukan dalam arti itu. Bukan Prinsip tapi civis, perang fisik gitu ya. ya bukan hanya dalam arti sempit itu. Civis pacem para bellum itu intinya. Dan itu satu tarikan nafas. Nggak mungkin kita damai tanpa mempersiapkan untuk perang. Nah, Napoleon bahkan lebih Bisa saya lebih jelaskan. lebih ekstrim. Dia balik civis bellum para pacem. Jadi perangnya dulu gitu yang ditekankan. Ya jadi dia memang orang jenderal bright gitu ya. Nah tapi prinsipnya itu sehingga kembali ke konteks Teddy tadi dan dalam kaitan logika prerogatif dalam konteks extraordinary itu sah secara aturan dan berlaku, dan itu memang apalagi ini konteksnya adalah kebutuhan pimpinan puncak RI 1, itu semua bisa mengecualikan apa-apa yang dibahas tadi sebagai yang lazim, yang normal, hal-hal yang ordinary tadi. Dan itu hal yang wajar, hal yang biasa saja. Oke. Kalau berimplikasi kepada akan terjadinya demoralisasi gimana Mas Jo tanggapannya? Ya itu tadi yang kita bahas kan. Klaim demoralisasi itu kan sejauh dari berbagai kasus tadi kita ambil kasus Andika Perkasa yang lompatan angkatan juga di Polri, Tito Karnavian. Itu klaim-klaim itu terjadi, memang terjadi oleh orang-orang tertentu gitu loh. Oh. Tapi makanya saya lihat sekarang, mari kita lihat apakah tadi kita digunakan kata rusak. Apa itu rusak gitu loh? Apakah kemudian fungsi-fungsinya tidak jalan, Polri maupun Angkatan Darat? Apakah pelatihan-pelatihannya menjadi juga tidak jalan? Apa? Rusak itu apa? Nah akhirnya rusak ini kan didefinisikan oleh orang-orang yang marah-marah itu. Oke. Bung, Iya. ada civis pacem para bellum. Ya. Kemudian Mas Jo juga menjelaskan bahwa nggak ada yang rusak. Apa definisi rusak? Silakan, Bung. Loh, saya ingin menjelaskan dulu ya. Yang dimaksud tadi ya, soal perang itu, kan saya udah bilang, bahwa tentara itu disiapkan untuk tempur dan perang. Memang disiapkan gitu loh. Tapi sekarang tidak dalam kondisi itu. Kan sudah dihitung ya. Jadi begini ya, civis pacem para bellum itu dari zaman Romawi. Betul. Tapi kita tidak menganut itu. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Konstitusi itu mengamanatkan itu. Jadi negara kita itu tidak menyiapkan dalam pengertian perang seperti Amerika, perang seperti Cina. Karena memang kita punya luas wilayah yang luar biasa, tentara kita jumlahnya minim, tidak memungkinkan. Karena itu upaya pertahanan keamanan negara dilakukan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Mengajak semua rakyat. Ya. Maka setuju betul saya pembangunan 100 batalion teritorial pembangunan. Setuju. Bagaimana kemudian 18.000 Komcat akan dimanfaatkan, dibagi dalam batalion itu kan nanti terdirinya dari 9 kompi misalnya. 3 kompi senapan, 3 kompi seni konstruksi, ada kemudian kesehatan, ada yang peternakan, ada perikanan. Nah itu memang untuk menyiapkan perang. Oh itu memang setuju, nggak ada masalah soal itu. Nah kembali lagi soal demoralisasi juga. Bukan kemudian orang koar-koar kemudian juga sakit hati, enggak. Cuma sistem itu jangan dirusak. Buat apa kita bikin? Ketika era revolusi memang belum ada pola pembinaan karir. Ini kan sudah ada. Misalnya peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022. Itu sebelumnya yang 18 tahun sebelumnya juga ada 2018 diperbaiki semua. Kenapa? Karena evaluasi
Oh, waktu pimpinannya Kasat ini, Kasal ini, Kasau ini, Panglima TNI, kita salah nih. Ini ada situasi kita harus ubah. Jadi harus ikuti. Dan itu berlaku per 22 September 2022. Itu harus diikuti. Kalau semuanya tidak ada, loh, negara ini kalau nggak ada aturan rusak, Bung. Jadi mengapa harus ada misalnya yang membawahi militer, misal Kementerian Pertahanan. Itu banyak teori yang mengatakan kalau tidak aturan, Bu, itu orang akan tidak bisa dikontrol. Apalagi dia udah punya senjata dan lain. Harus ada kontrol. Maka Prabowo sebagai presiden dalam hubungan sipil militer harus melakukan kontrol sipil objektif. Jangan subjektivitas dia. Jangan subjektivitas dia. Nah, dalam kasus Teddy itu kan sudah diingatkan pada waktu kampanye dia udah salah. Ikut kampanye, kok politik praktis sudah diingatkan. Oh jangan, ini udah kampanye jangan. Cari ya bagaimana pengamanan yang dia tidak menggunakan pakaian yang sama, joget-joget, ikut segala. Loh, teriak semua. Loh kok ini TNI masuk politik praktis? Kan sudah diingatkan. Waktu menjadi Seskap juga, orang sudah mengingatkan gitu loh. Mau? Bukannya kemudian kita ingin Prabowo tergelincir, enggak. Justru supaya Prabowo tidak terjungkal, kita ingatkan. Di dalam semua aturan, namanya pertandingan sepak bola dan segala macam, ada wasit, kasih kartu kuning segala macam. Ini kartu merah ini nggak bisa lagi main, karena udah akan merusak sistem. Ya, yang bisa dijelaskan lagi nggak, Bung? Apa yang Bung maksudkan seperti yang juga ditanyakan oleh Mas Joseph? Apa sih yang Anda bayangkan tentang demoralisasi di TNI, kerusakan di TNI kalau pola seperti ini, Iya. terus dilanjutkan? Jadi ada subjektivitas pimpinan kan, alasannya. Iya. Kerusakan seperti apa dan demoralisasi seperti apa? Loh itu tadi, percuma dong. Saya ikuti semua aturan. Saya sudah pendidikan semuanya. Karir saya udah pas. Semua penugasan teritorial, penugasan tempur, penugasan pendidikan, staf dan lain-lain. Tapi sementara ini, kok bisa seenak-enaknya? Itu yang lain membuat frustrasi. Oh, kalau gitu kita harus dekat aja dengan penguasa. Nah, itu merusak. Itu merusak, demoralisasi. Bukan dalam arti bukan dalam makna pembangkangan gitu ya. Iya. Bukan dalam arti segala macam. Ini lihat nanti. Begitu selesai, Panglima TNI selesai, Kasat selesai dan lain, ada catatan, Bung. Ada catatan. Oh ini. Lalu saya rajin baca itu. Jadi catatan. Oh ini keliru, ini benar, ini harus dilanjutkan. Itu yang harus dilanjutkan. Nah, apa yang dikemukakan juga Presiden SBY, ini sesungguhnya kekeliruan yang jangan dilanjutkan. Misalnya, AHY menjadi komandan batalion, ya, mayor senior, itu nggak dilakukan percepatan, padahal dia sekolah di Harvard juga terbaik, sekolah militer di Amerika terbaik, nggak ada tuh percepatan. Dia ikut pilkada itu Februari 2017. Kalau tidak ikut pilkada, 1 April dia harusnya sudah let go. Oke, mungkin penugasan Teddy yang TNI aktif ke Seskap, mungkin itu konteksnya adalah dia harus pensiun. Iya. Kan? Iya. Nah, dalam konteks kenaikan pangkat yang dianggap luar biasa ini menurut Bung Giting itu keliru juga nggak? Oh iya. Keliru juga. Keliru. Ada 2 kekeliruan berarti. Oh iya, jelaskan apa prestasi yang luar biasa sehingga seseorang bisa naik pangkat 2 kali, nggak wajar ini. Menjadi mayor, menjadi letnan kolonel. Oke. Jelaskan secara terbuka. Prestasi Teddy ini. Prestasi Teddy ini. Jelaskan. Baik. Mas Joseph, ternyata penjelasan yang disampaikan oleh Kapuspen TNI, Kadispen AD bahwa kenaikan pangkat luar biasa Maitet dari mayor menjadi letkol ini sudah sesuai aturan. Ternyata menurut Bung Ginting ini sebenarnya keliru gitu loh. Gimana Mas Joseph? Yang benar penjelasan dari
Dinas Penerangan Angkatan Darat. Itu yang betul. Ya tadi saya jelaskan karena undang-undangnya menjamin. Kan bukan hanya persoalan pangkat efektif, tapi kan ada pangkat khusus. Itu kan dijamin undang-undang dan ini masuk dalam teritori prerogatif. Nah, saya harus ingatkan bahwa yang extraordinary ini kan juga bukan dikerjakan secara masif. Namanya juga extraordinary, situasi khusus terkait dengan keperluan pimpinan puncak. Ini prerogatif. Ini kepentingan negara kok. Mayor Teddy, Letnan Kolonel Teddy itu dalam konteks ini kepentingan bangsa dan negara dari kacamata panglima tertingginya. Tidak ada yang salah. Dan itu dijamin kok oleh undang-undang yang tadi saya sebutkan, pasal 27, Undang-Undang 34, Tentara Nasional Indonesia. Dalam urusan pangkat itu ya, nggak ada yang dilanggar. Bahwa kemudian Jadi civil benar, society melihat apa prestasi luar biasa yang sudah dicapai oleh Teddy Indrawijaya dalam kapasitas sebagai seorang militer, itu bagaimana, Mas Jo? Nah itu harus ditanyakan oleh panglima tertingginya. Oh. Dia yang menilai. Faktanya kan dijadikan seskap kan, dan itu juga tidak melanggar. Saya harus kritik statement Pak SBY terakhir yang tadi disinggung oleh Ya, statement yang di Jepang ya. ya itu konteksnya kan pilkada. Nah, SBY ini politisi, dia pinter mengambil angle lalu menutup angle lain. Ini saya harus katakan belak-belakan. Jadi begini. Pasal 39 Undang-Undang TNI itu jelas mengatakan dilarang terlibat dalam menjadi, ada 4 poin ya. Anggota partai politik, jelas enggak boleh. Politik praktis, bisnis, dan yang keempat ini nih yang terkait AHY. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Ya, karena AHY waktu itu mau ikut dalam pemilihan, itu kan kepala daerah kan. Itu jelas nggak bisa. Itu harus mundur. Tapi kalau kasus Teddy ini kan kemudian kita sama-sama sudah tahu dan sudah sampai berbusa-busa bahwa Seskap itu sekarang bukan eselon 1. Seskap itu kan sekarang eselon 2, dia di bawah Setnek gitu loh. Dan oleh karena itu dari hukum positif yang ada sekarang, nanti saya akan masuk ke komentar Panglima TNI Agus Subianto 2 hari lalu kan, yang soal tidak boleh itu lain lagi. Tapi dari hukum positif yang berlaku sekarang tidak ada yang dilanggar. Bahwa kemudian Agus Subianto, Panglima TNI, kemudian barangkali he look back, ini kedepannya memang sebaiknya tegas. Itu lain cerita gitu loh. Itu akan menjadi koreksi gitu loh. Gak apa-apa, tapi persoalannya ada yang dilanggar atau tidak? Tidak ada yang dilanggar. Dan merit system juga tidak ada yang dilanggar karena yang menilai adalah Panglima tertinggi. Panglima tertinggi Presiden RI. Terus kita mau bilang itu penilaiannya salah. Anda tahu dari mana? Apa hak kita mengatakan atau apa wawasan kita mengatakan penilaian Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi salah? Dasarnya apa? Ini usernya kok yang menilai. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan penilaian dari user tertinggi gitu. Itu kan extraordinary kasus satu-satu gitu loh. Kecuali kalau tadi yang jadi concern Mas Ginting, ini sudah mau menjadi praktek yang meluas hal-hal seperti ini. Nah itu barangkali kita duduk sama-sama nih. Barangkali kalau itu terjadi, nah kita perlu mendiskusikan bahwa mungkin memang bisa jadi rusak nih. Tapi ini itu tidak terjadi. Sekali lagi saya tekankan ini extraordinary. Sistem organisasi itu harus punya adaptability. Kalau enggak organisasi itu juga rusak. Nah, kemampuan adaptability inilah yang dalam konteks diskusi kita masuk dalam hal yang extraordinary tadi yang turunannya adalah hak prerogatif. Dari Panglima tertinggi ke Panglima TNI-nya dan seterusnya gitu loh. Ini dalam konteks adaptability. Nah, judgment-nya memang ada di pucuk-pucuk pimpinan ini. Dan tidak perlu disampaikan ke publik. Demokrasi itu tidak sama dengan kita minta para pejabat tertinggi itu menjadi penari striptis. Mereka harus telanjang setelanjang-telanjangnya. Itu bukan demokrasi.
kerahasiaan negara itu dijamin untuk pertahanan kita. Itu harus. Mas Jo, imparsial menyikapi atas keputusan kenaikan pangkat luar biasa Teddy Indra ini meminta kepada Pak TNI, mungkin juga kepada Presiden supaya membatalkan kenaikan pangkat ini. Karena alasannya ini melanggar Undang-Undang TNI dan seterusnya. Gimana komentar Mas Jo atas desakan-desakan itu, salah satunya dari LSM imparsial? Ya undang-undang yang mana yang mereka sebutkan? Undang-Undang TNI katanya. Ya pasal yang mana? Ya saya sudah dengar itu, tapi kan mereka nggak bisa spesifik. Karena kalau pembatalan itu harus dan merujuk pada undang, mereka harus menyebutkan pasalnya dan nanti ke penafsiran versi mereka kan. Pasal ini kan undang-undang, lalu kan ada turunannya, ada derivatifnya dan sampai peraturan Panglima TNI kan. Itu kan semua merujuk ke sana. Ini kan hierarki ketatanegaraan. Kalau mereka hanya menafsirkan dari yang general ini undang-undang itu nggak sah. Karena operasionalisasinya kan ada di undang-undang, itu kan selalu ada yang dimaksud pasal ini penjelasan demikian dan seterusnya. Kemudian diturunkan lagi ke peraturan-peraturan operasional di bawahnya kan. Jadi jangan hanya ngomong di level payungnya. Yang punya wewenang untuk mengatur ke dalam itu Panglima TNI-nya, pejabat-pejabat tinggi di lingkungan TNI. Dan ini mesti dilihat ke sana juga. Kalau menurut penilaian Mas Joseph pribadi, secara kapasitas dan kapabilitas seorang Teddy Indra untuk ada di posisi seorang letkol di usia 35 tahun, yang minim pengalaman tempur, itu gimana menurut penilaian Mas Joseph? Nggak relevan ya. Nggak relevan sama sekali kalau saya bilang, menurut pendapat saya. Pengalaman tempur terakhir barangkali yang masih memiliki itu yang di Timur Timur barangkali, atau sebagian yang di Papua. Tapi di Papua itu pun juga sebetulnya kan BKO ya. Itu kan konteksnya terorisme ya. Dan itu kan ada di Polri sebetulnya. TNI itu kan BKO ya. Jadi yang Mas Joseph maksudkan nggak relevan tuh yang bagian mana Mas Jo? Kenapa? Yang Mas Joseph maksudkan nggak relevan itu yang pada bagian mana? Ya tadi itu kan seolah-olah memisahkan. Ini keadaan perang, ini keadaan damai. Itu nggak bisa dipisahkan dalam konteks itu. Memang kita tidak sedang perang frontal dengan satu negara tertentu atau musuh gitu ya. Seperti halnya misalnya di Timur Timur gitu ya. Tapi kan civis pacem parabellum itu adalah kondisi bahwa kita harus terus bersiap untuk perang gitu. Baik dalam konteks perang betulan maupun dalam konteks damai. Itu kan dua sisi yang satu tarikan nafas. Dalam konteks damai yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga ikut membantu berperang terhadap ya kebodohan, kekurangan pangan, hal-hal yang terkait dengan pembangunan negara ini. Itu kan juga perang dalam konteks damai di mana TNI diharapkan perannya. Tadi saya contohkan yang soal ketahanan pangan, beberapa kodim daerah militer itu kan kemudian diperluas untuk menjadi perbantuan terhadap ketahanan pangan ini. Itu kan perang juga. Jadi definisi perang itu jangan cuma disempitkan dalam arti kontak senjata. Baik. Nah, di tengah ini masih menuai polemik di tengah masyarakat, Mas Joseph. Menurut Mas Jo sendiri, kalau misalnya dilakukan pengkajian ulang atas kenaikan pangkat ini juga sesuatu yang Mas Jo setuju nggak? Dikaji ulang lagi kenaikan pangkat dari Mayor menjadi letkol ini di tengah banyaknya pro kontra di tengah masyarakat. Dan pro kontra itu terjadi karena kecintaan masyarakat kepada TNI, Mas Jo. Ya itu hak demokrasi ya, silahkan saja gitu. Kalau saya pribadi melihat bahwa penilaiannya final, ini kan penilaian dari pimpinan TNI ya. Sistem kan, dari Panglima TNI, dalam konteks Angkatan Darat tentu kepala stafnya, dan yang paling penting ini penilaian dari Panglima tertinggi, Presiden RI. Jadi final, penilaiannya final, objektif, dan tidak melanggar undang-undang apapun. Saya menentang kalau tadi Pak Mas Ginting bilang ada yang dilanggar, nggak ada yang dilanggar. Yang Ginting, ini final kata Mas Joseph. Oh jelas ada pelanggaran.
Seskap itu tidak masuk dalam 10 kementerian dan lembaga. Nanti dari dulu saya Seskap- jelaskan dulu. Dari mayor ke lektor itu dulu. Ini dulu karena dijelaskan. Oke. Seskap itu tidak ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 47. Di mana ada 10 kementerian dan lembaga, tidak ada Seskap di situ. Itu yang dipersoalkan semuanya. Kemudian Seskap, katanya Seskap itu sekarang menjadi eselon 2. Eselon 2 itu di TNI dan polisi brigadir jenderal. Loh kok diisi kapten gitu loh. Ini kan Teddy sesungguhnya masih kapten gitu. Betul. Ya lompatan berapa itu juga merusak. Itu keliru. Itu melanggar. Harus diingatkan. Dan bagaimana dengan apakah bisa dianulir pangkat? Bisa. Di dalam semua keputusan di bawah selalu ada. Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari, bisa dibatalkan. Bisa. Presiden juga manusia gitu. Bukan hak prerogatif seenak-enaknya gitu. Nah kita punya pengalaman kok. Presiden Soeharto salah, Presiden Soekarno salah. Kita butuh pimpinan TNI yang berani mengatakan nose kepada presiden kalau itu salah. Mungkin nggak punya keberanian karena sama-sama dari Kopassus, jadi nggak berani gitu loh. Lihat bagaimana kalau Jenderal Sudirman itu tidak mengatakan nose kepada Presiden Soekarno, selesai kita. Dia tetap berjuang ketika Soekarno dibuang, diasingkan, ditawan, TNI tetap berjuang. Coba kalau Nasution dan Yani tidak nose kepada Presiden Soekarno, negara ini seperti apa? Nggak setuju dengan Nasakom, tidak setuju atas angkatan kelima. Jadi nggak bisa seenak-enaknya presiden, hak prerogatif presiden bisa. Presiden juga manusia, dia bisa salah. Karena itu diatur dalam undang-undang. Presiden juga harus mengacu. Soal pangkat segala macam dari bawah. Letnan Kolonel itu tanda tangannya Panglima TNI. Tapi harus dari bawah. Sampai kemudian Kasat bilang, itu penghargaan dari Mabes TNI. Selebihnya gak berani ngomong. Susah. Karena memang harusnya dari bawah gitu loh. Mabesat atau Kasat sebagai pembina kekuatan, Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan, Menhan sebagai pembangun kekuatan, ya presiden harus dari urutan itu. Bukan kemudian semuanya potong kompas. Ini nggak bisa gitu loh. Ya. Jadi seperti saya bilang, harusnya ada nggak kajian akademisnya? Ada nggak kajian pertimbangan staf? Ada. Kalau seperti demokrasi di militer tuh seperti itu. Sebelum ada keputusan, staf teritorial, apa pendapatmu? Staf logistik, staf intelijen, staf operasi, apa pertimbanganmu? Baru ngambil keputusan. Oke. Nah, salah satu kekeliruan yang menjadi catatan TNI adalah kalau orang tidak pernah memimpin teritorial, hanya backgroundnya intelijen, seperti kasus Pak Beni Murdani itu adalah, artinya jadi curiga. Itu jadi catatan tuh dalam catatan TNI bahwa ke depan nggak boleh lagi orang yang tidak punya pengalaman teritorial. Sama dengan Pak Prabowo. Dari Danjen Kopassus harusnya jadi Pangdam dulu, tiba-tiba langsung menjadi Panglima Kostrat. Akhirnya begitu. Karena Binter itu adalah salah satu tugas utama Angkatan Darat untuk kemudian kita dekat bagaimana membina kekuatan pertahanan. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga harus ditempatkan nantinya. Teddy harus ditempatkan di teritorial supaya matang, dekat gitu loh. Ini karena rasa sayang. Jadi nggak bisa jadi presiden semena-mena. Ini republik, bukan kerajaan. Nggak bisa seenak-enaknya presiden ngomong memerintahkan. Jadi nggak bisa. Harus kasih dong pendapat. Nah, sekarang ada namanya penasehat khusus presiden. Juga harus bersuara. Nggak enak saya ngomongnya kalau begitu kan. Tapi ini orang-orang hebat yang bicara, bukan sakit hati. Mereka udah pada level Panglima TNI kok.
sudah menjadi level kepala staf angkatan, mereka diskusi itu. Oke. Bukan sakit hati. Mereka udah top. Jadi tidak ingin alma maternya rusak. Hanya karena Teddy ini gitu loh. Oke. Bro Ginting dan Mas Jo, ini kita waktunya kita diskusi nggak terasa udah 1 jam hampir 10 menit, 1 jam 10 menit. iya. Biasanya ruang konsensus ini Mas Jo itu hanya sekitar 1 jam. Tapi karena ini sangat seru dan ini sangat menarik ya kan, kita ingin tuntaskan Mas Jo, saya extend sampai 1 jam 30. Jadi kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Nah, pertanyaan saya sekarang ke Mas Jo. Kalau kemudian Bung Ginting menilai jangan semena-mena, apakah diksi dengan semena-mena dengan konteks memaksakan sebuah kepangkatan yang sangat istimewa kepada Teddy Indrawijaya ini pas diksi itu menurut Mas Joseph semena-mena? Begini, ya, di titik ini saya ingin masuk ke pernyataan Panglima TNI 2 hari lalu yang tadi sempat disinggung oleh Mas Ginting. Jadi di satu sisi yang tadi kita bahas kan soal apakah ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan, sudah sesuai atau tidak sesuai dengan merit system. Kita sudah lihat 2 pandangan yang berbeda. Ya, silakan publik pemirsa menilai. Tapi memang secara objektif Panglima TNI sendiri tadi kan disebut harus berani say no. Begini, Panglima TNI kan juga melihat 2 sisi tadi yang kita diskusikan, tapi pada akhirnya beliau kan juga mencapai kesimpulan dan mengatakan bahwa ini rasanya perlu dilakukan revisi. Ini terkait dengan pasal 39 tadi yang poin 4 tadi. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Nah, ini konteks jabatan politis ini gitu loh. Itu yang barangkali harus dalam aturan operasionalisasinya harus lebih ditegaskan soal posisi Seskap ini gitu loh. Tadi yang disinggung itu memang dalam konteks lazimnya apa yang terjadi seolah-olah itu menjadi haknya bintang 1 gitu loh kalau dia eselon 2. Ya oke lah, itu lazim terjadi tentu pada saat itu terjadi di masa-masa yang lalu, ya itu juga sesuai dengan suprastruktur aturan-aturannya gitu loh. Ya. Nah, sekarang ada perdebatan soal ini kan, soal posisi Teddy yang pangkatnya letkol tapi di jabatan sekretaris kabinet gitu loh. Nah, memang ini akan menjadikan revisi. Makanya tadi saya katakan memang sistem organisasi sebagai sistem itu memang harus punya adaptability. Di satu sisi ada soal tadi yang saya singgung soal extraordinary tadi, tapi sekaligus ke depan mana yang menjadi catatan ya itu memang harus diperhatikan juga. Artinya sistem ini kan nggak pernah bisa setelah di set baku harus baku begitu jalan, nggak bisa. Selalu harus dibuka ruang untuk adaptability, penyesuaian. Karena realitas itu berjalan kan begitu. Nah, inilah perang dalam konteks damai tadi. Nggak melulu perang dalam konteks senjata. Penyesuaian, perbaikan itu selalu perlu. Dan saya sepakat kalau dalam hal ini memang untuk kedepannya agar menjadi tadi catatan itu untuk perbaikan ya lakukan. Tapi kalau Anda ingin mengatakan bahwa Teddy melanggar, menurut saya tidak. Dan keputusan untuk tetap menaikkan pangkat ini menjadi letkol itu juga bukan sesuatu kebijakan yang semena-mena atau sewenang-wenang gitu. Karena tidak. saya yang paling tertinggi, saya yang mengatur semuanya, saya yang punya kuasa. Menurut saya percaya di dalam sistem TNI, baik Angkatan Darat dan Panglima TNI itu mereka sudah menghitung semua aspek. Tapi ini kan nggak bisa dan tidak perlu juga dibuka ke publik. Nah, khawatirnya begini, Mas Jo. Dulu sekitar tahun 80-an ya, mungkin Mas Jo juga masih ingat ya. Ada film Nagabonar gitu. Nah, ada suatu ketika Mayor Lukman ya di dalam film Nagabonar itu melakukan kesalahan. Oleh Jenderal Nagabonar karena melakukan kesalahan diturunkan pangkatnya jadi sersan mayor. Masih ada mayornya kan, tapi sudah sersan mayor sekarang. Nah, artinya itu kan suka-suka, semena-mena. Kalau menurut Mas Jo dalam kaitannya dengan cerita Mayor Lukman di kisah film Nagabonar itu,
kira-kira konteksnya mirip-mirip atau memang tidak sama sekali dengan konteks Teddy Indrawijaya? Nggak ada hubungan, itu kan film, yang ini kan realitas kenegaraan kita. Sama sekali nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama sekali. Sama sekali nggak ada hubungan. Gimana Bung Ginting? Iya. Di dalam salah satu penjelasan Anda justru Anda mengatakan bahwa ini bukan film Nagabonar, tapi kok sekarang seolah-olah film Jenderal Nagabonar gitu loh. Ya itu kan disindir bahwa Itu sindiran. oh iya loh, kok ini jadi semau-maunya. Intinya begini, tolong Presiden Prabowo, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat ingat, kembali lagi kepada Sabta Marga. Marga pertama, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Pancasila itu 5. Apakah ketika mengambil keputusan dalam kasus Teddy ini, mengambil 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa, apakah sudah berdoa, sudah kemudian atas nama Tuhan, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah manusiawi dengan cara menaikkan gitu? Apakah adil dan beradab bagi prajurit TNI lainnya? 3, persatuan Indonesia. Apakah ini justru membuat solid dan solidaritas makin kuat? Enggak. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Apakah ini sudah mengambil hikmahnya? Apakah ini bijak? 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keadilan sosial enggak bagi para prajurit lainnya? Dalam pas jomplang dengan Teddy. Ya. Kemudian ambil marga ketiga dari Sabta Marga. Kami, kesatria Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan. Jujur enggak pada waktu memutuskan ini? Jujur enggak bahwa ini dari bawah? Benar enggak keputusan ini? Adil enggak? Kembali. Sabta Marga ingat nih. Pak Prabowo ingat loh, Sabta Marga, Jenderal Agus Subianto, Jenderal Maruli Simanjuntak. Kasihan saya dengan 2 jenderal ini. Jadi Pak Prabowo harus diingatkan juga. Ada Sabta Marga, ada wajib TNI. Itu harus dijaga. Ketika mengambil keputusan, harus ingat itu. Jadi bukan sembarangan kita bicara seperti ini. Bung Ginting kenapa menarik yang terlalu dramatik begitu ya? Hanya gara-gara Oh bukan karena seorang Teddy Indrawijaya gitu loh. Seolah-olah ini situasi di tubuh TNI, kasihan 2 jenderal, ini jenderal bintang 4 aktif loh Bung Ginting. Iya, Dan iya. masa kasihan dengan situasi mereka. Kasihan Bu. Karena saya yakin konflik batin ini nggak sesuai. Yakin. Oh iya. Ini kemungkinan kan jadinya intervensi dari Jadi atas. maksud Bung Ginting, Jenderal Agus dan Jenderal Maruli konflik batin? Iya. Dengan keputusan ini? Iya. Jadi menurut saya kan seharusnya kalau untuk perwira tinggi itu urusan presiden. Oke. Itu setelah melalui tahapan wanjakti kan gitu. Kalau untuk iya kolonel itu ke presiden, letkol itu urusan Panglima TNI, Mayor sampai Kepala Staf Angkatan. Jadi urutan dari pembinaan itu juga harusnya dilakukan. Jangan semuanya diterabas gitu loh. Ini barangkali kekurangan Presiden Prabowo yang harus kita ingatkan. Jangan kita biarkan. Kasus Teddy kan juga gitu. Ketika Mayor semuanya diem-diem. Ini Mayor apaan kecepatan. Pada diem-diem aja. Setelah jadi letkol meledak. Kalau meledak gini Bung, aduh, kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang kurang bagus, gitu loh. Jadi Prabowo dengan background alma maternya militer harusnya menjaga stabilitas nasional. Kalau stabilitas di TNI nggak terjaga, repot juga Bung. Itu garda depan kita kok. Tapi karena itu Mas Jo tadi mengatakan tidak ada yang meledak di tubuh TNI, biasa-biasa saja, semuanya berjalan normal, tidak ada juga semacam isu-isu yang menyatakan ketidaksenangan atas situasi yang ada saat ini di tubuh TNI. Ya silakan aja beliau bicara begitu, kan nggak ada ruang hampa Bung, pasti ada. Dia nggak berani ngomong semuanya kan.
Aduh, nggak enak presiden, nggak enak. Dia senang bahwa orang-orang akademisi seperti saya bicara seperti mereka senang. Kami udah disuarakan. Oh gitu. Bukan soal marah-marah, bukan. Karena rasa cintanya terhadap TNI. Saya juga bersuara seperti karena cintanya kepada Republik ini, kepada TNI ini. Bukan kemudian membenci orang per orang, termasuk membenci Teddy. Enggak. Kasihan juga masa depan Teddy, kemudian nanti dia tidak dihormati oleh teman-temannya, rekan-rekannya, baik termasuk atasan juga bawahannya. Kasihan. Jadi harus tetap dijaga. Gitu. Oke. Hmm. Mas Joseph, bagaimana sebaiknya ketika suara-suara kritis seperti Bung Ginting dan teman-teman lain yang di luar, ketika melihat atau mungkin juga di tubuh TNI yang tadi kata Bung Ginting hanya bisa bisik-bisik gitu lah, ya kan? Bagaimana caranya mengkanalisasikan ini sehingga ini tidak menjadi sebuah api dalam sekam gitu loh, Mas Jo. Secara perlahan-lahan kan bisa membesar juga. Kalau kemudian tidak ada alasan yang objektif yang bisa masuk akal bahwa kebijakan extraordinary ini mungkin lebih kepada disebut diskresi nggak juga ya barangkali Mas Jo ya. Ini bisa diterima gitu loh. Oke, jadi barangkali saya harus mengatakan demikian. Sebaiknya kita juga tidak perlu dua-duanya jelas cinta negara, cinta TNI. Bukan hanya satu pihak saja yang cinta TNI mengklaim bahwa apa yang dilakukan dalam rangka mencintai TNI dan negara ini. Yang di sisi lain pun juga sama. Mereka melakukan itu dalam konteks melakukan pembangunan kebutuhan pembangunan bangsa, dan itu karena mereka cinta bangsa ini, dan dalam konteks TNI ya tentu karena mereka cinta TNI. Jadi sama-sama. Tapi barangkali sebaiknya kita juga harus berhati-hati jangan mengajari bebek berenang gitu loh. Mengajari apa yang harus dilakukan oleh Panglima TNI untuk urusan-urusan administratif di dalam internal TNI. Itu kan kita mengajari bebek berenang, seolah-olah kita lebih tahu. Ada hal-hal yang memang tidak perlu dikemukakan ke publik apa yang menjadi pertimbangan. Saya tadi sudah singgung bahwa demokrasi itu tidak sama dengan kita menuntut pejabat-pejabat tinggi kita menjadi penari striptis, telanjang setelanjang-telanjangnya. Itu namanya bodoh. Ya. Ada kerahasiaan negara yang memang harus dijaga. Kalau kita masih ingat debat di Pilpres kemarin itu kan, kita masih ingat ada 2 badut itu yang membuli Menteri Pertahanan, hanya memanfaatkan waktu sekian detik untuk agar sang Menhan yang adalah capres itu menari striptis, dibuka semuanya. Akhirnya rakyat kan memberikan pelajaran kepada 2 badut ini kan. Jumlah suara mereka ditambah pun nggak nyampe tuh ke suaranya si capres yang Menhan ini. Nah, artinya publik juga bisa menilai, poin saya di situ. Publik kita tidak bodoh. Jadi poin saya, kita tidak perlu mengajari bebek berenang dan mengira bahwa apa yang kita ajari itu yang paling benar. Dan menganggap bahwa yang di dalam internal TNI itu nggak ngerti apa-apa. Itu aja. Baik. Bung Ginting, karena ini sudah menuju 1,5 jam dari diskusi kita ini, ya, ini menarik ya. Bung punya pandangan sudah kita dengarkan, publik sudah mendengar. Sebagai closing statement. Oke. Ini bukan soal mengajari bebek berenang. Karena ada yang lebih senior dari Prabowo juga mengatakan demikian. Jadi ini bukan soal bebek berenang, tapi ini ada kekeliruan gitu loh. Maka konsensusnya ketika dua pihak mengklaim cinta TNI dan juga cinta negara ini, pensiunkan Teddy supaya ini tidak menjadi polemik. Itu jangan keluar. Itu keluarnya. Jadi Prabowo tidak melanggar, TNI tidak melanggar. Karena ini repot ini, kayak gini-gini. Jadi urusan, saya sebenarnya malas bicara urusan Teddy. Saya mau bicara yang urusan strategis gitu loh. Bukan soal Teddy ini. Tapi ini dampaknya merusak organisasi TNI yang kita cintai ini. Gitu loh. Maka menurut saya harus ada, barangkali karena gaya koersifnya Prabowo Subianto, maka susah orang mau menasehati, apalagi yang di bawah-bawahnya yang masih perwira aktif,
Karena itu perlu orang-orang senior yang memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya ada 2 orang. Pertama, Profesor Emil Salim yang usianya jelang 95 tahun. Dan yang kedua dari militer, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Jenderal bintang 4 yang sekarang paling tua yang dihormati. Berikan saran bahwa ini keliru gitu loh. Jadi ini bukan soal ngajari bebek berenang. Bisa salah kok Presiden. Memang Pak Tri sudah ada pernyataan tentang komentarnya Belum. Oh, belum. Jadi menurut saya seperti itu. Nah kemudian senior-senior TNI jangan diam aja. Ngomong. Memang mereka ada beberapa ingin ketemu diskusi. Sampai membahas itu. Kemarin pun Ketua Pepabri Jenderal Agung Gumelar ketika ditanyakan oleh wartawan nggak berani komentar, Bung Ginting. Itu dong. Nah itu dia. Komen tentang itu kata Pak Agung. Iya. Itu maknanya apa? Pada senior kan? Oh iya. Ya karena ada relasi kuasa di situ, Bung. Di mana menantunya menjadi wakil menteri. Relasi Menpora itu loh. kuncinya itu. Kuncinya itu. Relasi Jadi, kuasa. ada relasi kuasa di situ. Jadi agak susah semuanya. Apalagi Panglima TNI, Kasat dan lain-lain. Bang saya kan nggak ada hubungan relasi kuasa gitu loh. Jangan kemudian nanti dibilang jasa lo apa, lo pernah ngapain. Nggak enak kalau kita bilang kan. Iya. Ini kan bukan persoalan itu. Katakan yang sebenarnya. Walaupun itu pahit. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali Mas Jo. Relasi kuasa Prabowo koersif. Sehingga ini nggak mungkin lagi untuk ditarik ulang atau ditinjau ulang. Sebagai closing statement Mas Jo. Ya, saya ingin mengingatkan, kan kita bicara kasus Teddy. Teddy itu nobody's kid. Dia sampai di posisi Seskap sekarang itu atas kemampuannya sendiri. Itu aja. Tidak ada kaitan dengan relasi kuasa apapun. Itu karena kemampuan Teddy meyakinkan atasannya. Yang adalah Presiden Joko Widodo, yang kemudian oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2020 setelah pulang dari Amerika direkomendasikan dioper ke Menhan Prabowo, dan ternyata atasannya Menhan Prabowo itu cocok dan sepandangan dengan Presiden Jokowi saat itu. Bahkan kemudian faktanya si Letkol Teddy ini terus dijadikan tangan kanan lah begitu ya oleh Presiden Prabowo. Itu fakta. Jadi kemampuan Teddy nggak ada urusan dengan relasi kekuasaan. Dia lolos seleksi di Pas Pampres tahun 2014 dan dia membuktikan dirinya bisa sampai di posisinya sekarang. Itu kemampuan dia. Tidak ada hubungan dengan si A, si B yang ada di kekuasaan. Jadi tidak ada pertimbangan atau opsi memilih bagi Mayor Teddy, Letkol Teddy menurut Mas Jo, apakah tetap di TNI untuk meraih bintang atau kemudian harus memilih karena juga sekarang ada di birokrasi untuk mengundurkan diri atau pensiun dari militer. Nggak ada pilihan itu menurut Mas Jo ya, tetap berkarir di militer. Itu yang masih jadi catatan. Saya sepakat, itu yang makanya Pak Panglima TNI 2 hari lalu kan mengatakan itu kelihatannya memang akan perlu dipikirkan kembali dalam konteks pasal 39 tadi, jabatan politis tadi. Nah itu kan kalau memang diperlukan perbaikan dan pada akhirnya harus memilih, ya itu makanya saya tadi katakan bahwa sistem itu harus memiliki kemampuan adaptability. Dan dalam konteks inilah ya itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Terima kasih Mas Joseph Enas atas diskusinya yang sangat menarik, dan saya pikir ini pertama kali ya Bung Ginting Ruang Konsensus juga ada diskusi yang pro kontra seperti ini. Oh ya nggak apa-apa. Ini memang ruang konsensus, tetapi kita tidak menemukan konsensus di sini. Tapi nggak apa-apa. Minimal kepada penonton Ruang Konsensus ini sebuah kuliah politik ya kan, bahwa kita mendapatkan 2 perspektif dan realitanya memang kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Tapi saya pikir kepada Mayor Teddy atau Letkol Teddy, saya pikir lakukan saja tugas sesuai dengan tupoksi yang ada sekarang, bahwa kemudian ada pro kontra, itu adalah bentuk kecintaan publik masyarakat kepada TNI. Demikian dulu, terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu dalam topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.